Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait COVID-5 by 01 sampai dengan 05. Di sini kelompok 4 beranggotakan ada Adwa Alifah, lalu ada saya sendiri, Aigreta, lalu ada Dinda Zahra, lalu ada Muhammad Zaki Putra, lalu ada Moreno Heber Fresa, lalu ada Nashwa Rofifah, lalu ada Sinamo Kevin, dan yang terakhir ada Septiawan Hadi. Baik, yang pertama ini saya akan menjelaskan terkait COVID-5. COVID-5 itu apa sih? COVID-5 itu adalah Control Objective for Information and Related Technology yang merupakan framework atau kerangka kerja yang menyediakan panduan proses dan struktur untuk mengelola serta mengendalikan aset, layanan, dan juga proses teknologi informasi di dalam enterprise. COVID-5 ini menyatukan beberapa standar dan best practice-nya seperti ITIL, ISO 27001, dan lain sebagainya ke dalam satu kerangka terpadu untuk mengatur dan mengelola teknologi informasi di tingkat enterprise dari level strategis sampai dengan operasional. Kerangka kerja ini merupakan tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan oleh ISAK atau singkatan dari Informasi Sistem Audit and Control Association yang merupakan sebuah organisasi profesional global nirlaba yang berfokus pada tata kelola teknologi informasi, keamanan cyber, dan juga manajemen risiko. Kerangka ini memiliki tujuan untuk memastikan teknologi informasi itu selaras dengan tujuan bisnis, memberikan nilai atau value bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder, lalu dikelola secara terkontrol, aman dan juga efisien, dan yang terakhir itu resikonya dapat dikendalikan terutama di lingkungan teknologi informasi. Di dalam COVID-5 ini terdapat 5 domain, dikelompokkan dalam 5 domain proses. Yang pertama itu ada EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor yang memiliki stakeholder yaitu Dewan atau Komite Tata Kelola TI yang mengevaluasi kebutuhan dan kinerja teknologi informasi, memberikan arahan atau direction, dan juga memonitor pencapaiannya. Jadi fokus utamanya itu tata kelola di level board atau direksi. Kemudian ada FPO atau Align, Plan, and Organize, di mana FPO ini tuh memiliki stakeholder yaitu manajemen TI dan bisnis yang menyusun strategi TI, arsitektur kebijakan, anggaran, dan juga portofolio program atau proyek yang menentukan apa saja solusi teknologi informasi yang perlu dibangun untuk dilakukan atau diakuisisi gitu. Selanjutnya itu ada BAI atau nama lengkapnya itu Build, Acquire, and Implement, di mana memiliki stakeholder yaitu tim proyek atau solusi TI yang menerjemahkan rencana EPO menjadi solusi konkret dan juga mengelola proyek pengembangan atau pengadaan, konfigurasi, perubahan, dan juga transisi ke lingkungan produksi. Jadi fokus utamanya itu untuk pembangunan atau pengembangan, pengadaan, dan juga implementasi dari teknologi informasi. Selanjutnya itu ada domain DSS atau Deliver, Service, and Support yang memiliki stakeholder yaitu tim operasi atau service IT yang menjalankan sistem yang sudah diimplementasikan di BAI. Lalu memberikan dukungan pengguna, manajemen insiden, masalah, dan keamanan operasional. Jadi fokus utamanya itu dalam operasional harian dan juga layanan teknologi informasi. Dan yang terakhir itu ada MEA atau Monitor, Evaluate, and Assessment, yang dimana memiliki stakeholder yaitu audit atau quality risk yang memonitor kinerja dan kepatuhan,
mengevaluasi apakah teknologi informasi ini sudah sesuai dengan tujuan dan aturannya. Jadi fokus utamanya itu kepada monitoring, evaluasi, dan juga penilaian dari kinerja atau resiko di dalam lingkungan teknologi informasi. Di dalam yang akan kami jelaskan terkait beberapa domain proses di COBIT-5 itu akan menjelaskan lebih lanjutnya itu terkait BAI atau Build, Occur, and Implement. Di dalam domain BAI itu ada 5 kategori, yaitu yang pertama itu ada Manage Program and Project, yang kedua itu ada Manage Recruitment Definition, yang ketiga itu ada Manage Solution and Identification and Build, yang keempat itu ada Manage Availability and Capacity, dan yang terakhir ada Manajemen Organizational Change Enablement. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap dan detailnya oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, jadi yang selanjutnya by 01 Manage Program and Project. Nah, definisi dari by 01 adalah proses dalam COBIT-5 yang berada pada domain Build, Acquire, and Implement. Fokus utamanya adalah mengelola seluruh program dan proyek teknologi informasi supaya semuanya berjalan terkoordinasi dan selaras dengan strategis bisnis perusahaan. Pada dasarnya, by 01 memastikan bahwa sebuah proyek teknologi informasi dikelola sejak dari awal, mulai dari inisiasi, perencanaan, pengendalian, eksekusi, hingga penutupan. Jadi bukan hanya membangun sistem, tetapi memastikan bahwa proses pembangunan tersebut mengikuti pendekatan yang terstandarisasi. Slide ini juga menjelaskan bahwa B01 mencakup pengaturan dan pengawasan menyeluruh terhadap manajemen program dan proyek teknologi informasi. Artinya, B01 mengatur bagaimana proyek dimulai, bagaimana proyek dipantau, bagaimana perubahan dikendalikan, hingga bagaimana proyek ditutup dan dievaluasi melalui tinjauan pasca implementasi. Jadi secara sederhana, B01 adalah kerangka kerja manajemen proyek versi COBIT yang bertujuan agar setiap proyek teknologi informasi tidak berjalan sembarangan, tapi mengikuti proses profesional dan selalu selaras dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya tujuan dari B01. Pada slide ini dijelaskan bahwa B01 memiliki peran penting dalam memastikan proyek teknologi informasi memberikan manfaat bisnis yang diharapkan. Tujuan ini tidak hanya tentang menyelesaikan proyek, tetapi menyelesaikan dengan nilai bagi organisasi. Artinya, B01 ingin mencegah 3 masalah utama proyek teknologi informasi. Yang pertama, keterlambatan atau penundaan yang tidak diharapkan, kemudian biaya yang melebihi anggaran, dan yang terakhir yaitu deliverable yang kualitasnya menurun. Sehingga B01 memastikan adanya komunikasi yang baik antara pihak bisnis dan pengguna selama proyek berlangsung. Keterlibatan stakeholder sangat penting agar apa yang dibuat benar-benar sesuai harapan dan tidak terjadi miskomunikasi. Selain itu, B01 memastikan kualitas dari deliverable proyek sehingga hasil yang diberikan tidak sekedar selesai, tetapi juga memiliki kualitas sesuai standar. Tujuan lainnya adalah memaksimalkan kontribusi seluruh proyek terhadap portofolio investasi TI perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan biasanya memiliki banyak proyek sekaligus, dan B01 membantu memastikan bahwa semuanya memberikan nilai dan tidak saling bertabrakan. Sehingga tujuan B01 adalah memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, memenuhi kebutuhan, dan memberikan manfaat nyata bagi stakeholder. Nah, yang selanjutnya itu ruang lingkup B01. Yang pertama, inisiasi program dan proyek. Ini adalah tahap awal ketika proyek mulai dibentuk. Di sini proyek didefinisikan secara garis besar, ditentukan tujuannya, manfaat yang ingin dicapai, dan siapa saja yang ingin terlibat. Kemudian ada perencanaan terperinci. Di tahap ini seluruh detail proyek direncanakan mulai dari ruang lingkup, jadwal, aktivitas pekerjaan, hingga kebutuhan sumber daya. Tujuannya agar proyek memiliki arah yang jelas dan bisa dieksekusi tanpa kebingungan. Yang ketiga, pengorganisasian dan penyiapan sumber daya. Fokusnya adalah menyiapkan semua yang diperlukan untuk menjalankan proyek, baik dari sisi manusia, perangkat, anggaran, maupun koordinasi internal. Proyek tidak bisa berjalan tanpa sumber daya yang siap. Kemudian yang keempat, pelaksanaan program dan proyek. Ini adalah tahap di mana pekerjaan proyek benar-benar dilakukan sesuai rencana yang sudah disusun sebelumnya. Yang kelima, pemantauan dan pengendalian. Di sini proyek diawasi dan dikendalikan supaya tetap berada di jalur yang benar.
Ketika ada masalah, perubahan, atau deviasi, semuanya dikelola di tahap ini. Yang keenam, penutupan program dan proyek. Setelah pekerjaan selesai, proyek ditutup secara formal. Biasanya dilakukan evaluasi dokumentasi hasil serah terima kepada pihak yang relevan. Dan yang terakhir, batasan ruang lingkup. Bagian terakhir ini menjelaskan batasan-batasan lingkup proyek. Hal ini diperlukan untuk memastikan proyek tidak melebar ke hal-hal yang tidak seharusnya dikerjakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas utama dari BI 01. Yang pertama, menetapkan struktur manajemen proyek. Aktivitas ini memastikan proyek memiliki arah dan kontrol yang jelas. Berikut poin-poin kegiatannya. Yang pertama, menentukan siapa yang bertanggung jawab, seperti sponsor, project manager, dan tim teknis. Kemudian menetapkan mekanisme pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, membuat sistem pelaporan proyek agar semua pihak mendapat informasi yang akurat. Lalu yang kedua, ada menyusun dan mengelola rencana proyek. Aktivitas ini menetapkan tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan kebutuhan sumber daya agar proyek memiliki arah yang terukur dan tertarget. Kemudian ada poin-poin kegiatan. Yang pertama, menentukan tujuan proyek dan ruang lingkup. Yang kedua, membuat timeline, jadwal kerja, dan roadmap. Yang ketiga, menyusun work breakdown structure untuk memecahkan pekerjaan menjadi bagian yang kecil. Dan yang terakhir, menghitung anggaran dan menentukan kebutuhan SDM maupun teknologi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek. Aktivitas ini memetakan potensi risiko yang menyusun strategi mitigasi untuk meminimalkan gangguan selama proyek berlangsung. Poin-poin kegiatannya, mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul, contohnya seperti keterlambatan, bug kritis, vendor yang tidak sesuai, dan yang lain. Kemudian menilai seberapa besar kemungkinan dan dampaknya, dan yang terakhir menyusun strategi mitigasi dan rencana cadangan. Kemudian yang keempat, ada mengontrol perubahan proyek. Aktivitas ini mengevaluasi setiap permintaan perubahan agar tidak berdampak negatif pada biaya, waktu, maupun kualitas proyek. Poin-poin kegiatannya, yang pertama, menerima dan mengevaluasi permintaan perubahan. Kedua, mengukur dampaknya pada biaya, waktu, dan kualitas. Dan yang terakhir, menyetujui atau menolak perubahan berdasarkan analisis. Kemudian yang kelima, mengawasi pelaksanaan proyek. Tahap ini memantau kemajuan proyek dan melaporkan statusnya untuk memastikan semuanya tetap sesuai dengan rencana. Poin-poin kegiatannya, yang pertama, melakukan monitoring rutin terhadap progres pekerjaan. Yang kedua, membuat laporan kemajuan. Yang ketiga, membandingkan antara rencana dan kondisi aktual. Yang terakhir, mengadakan pertemuan berkala dengan stakeholder. Lalu yang keenam, menutup proyek. Tahap ini melakukan evaluasi akhir, dokumentasi, dan serah terima hasil untuk memastikan proyek selesai secara formal dan siap digunakan. Poin-poin kegiatannya, yang pertama, melakukan evaluasi terhadap hasil proyek dan tujuan awal, kemudian menyusun laporan lesson learned untuk perbaikan proyek berikutnya, dan yang terakhir, menyerahkan hasil proyek ke pengelola operasional atau pengguna. Di sini ada implementasi aktivitas. Kita ambil proyek pengembangan aplikasi presentasi online. Dari yang tahap pertama, tim proyek dibentuk dengan struktur yang jelas seperti PM, developer, tester, dan stakeholder. Kedua, membuat rencana proyek 3 bulan dengan WBS detail. Dan yang keempat, setiap perubahan fitur harus melalui proses persetujuan. Dan yang kelima, monitoring dilakukan mingguan agar semua aktivitas dan kegiatan terpantau. Dan yang terakhir, proyek ditutup dengan serah terima dan review implementasi. Sekian materi dari saya serahkan ke rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu BI 02, Manage Requirement Definition. Definisi dari BI 02 sendiri yaitu proses dalam domain build, acquire, and implement BI yang berfokus pada kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, mendefinisikan dan memelihara kebutuhan bisnis, fungsional, teknis, informasi, serta kontrol sebelum organisasi terdokumentasi secara jelas, lengkap, konsisten, dapat ditelusuri dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga solusi yang dihasilkan sejalan dengan tujuan strategis organisasi, mendukung proses bisnis, meminimalkan risiko kesalahan pemilihan solusi, serta mengoptimalkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Prinsip dari BI 02 sendiri, yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan bisnis dan strategi organisasi. Kedua, keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam penyusunan requirement. Ketiga, pendefinisian requirement yang jelas, lengkap, konsisten, dan terdokumentasi. Keempat, prioritasi requirement berdasarkan nilai bisnis, risiko, dan urgensi. Kelima, pengelolaan perubahan requirement secara terkendali, change control. Keenam, penilaian dan mitigasi risiko yang terkait dengan requirement. Dan yang ketujuh, penerapan traceability dari tujuan bisnis, kemudian ke requirement, kemudian ke desain, lanjut ke implementasi, dan terakhirnya di pengujian. Sekian dari saya. Oke, yang selanjutnya adalah proses manajemen requirement, yang dimana pertama-tama akan dibuka dengan apa itu definisi proses requirement.
proses requirement itu memiliki fokus di mana untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis yang awalnya bersifat abstrak menjadi spesifikasi teknis yang lebih jelas dan untuk menghindari kegagalan proyek akibat salah paham. Jadi prinsipnya itu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh sistem atau karakteristik yang harus dimiliki sistem. Dengan prinsip utamanya itu adalah SMART, atau apabila dijabarkan itu adalah specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound, serta melakukan traceability atau keterlacakan dengan setiap baris kode atau fitur teknis itu harus bisa dilacak kembali ke tujuan bisnis yang dimana ini tuh untuk mencegah fitur yang tidak digunakan dan tidak bernilai untuk bisnis. Dan yang selanjutnya proses requirement ini tuh dalam COVID-5 memiliki 4 tahapan. Yang pertama ada elicitation atau penggalian kebutuhan yang dimana bukan hanya sekedar bertanya mau apa, tapi juga menggali kebutuhan sistem itu bagaimana. Oke, untuk sistem elicitation itu memiliki beberapa teknik lainnya, yaitu wawancara, focus group discussion atau FGD, observasi lapangan dengan melihat user bekerja, dan juga akan ada survei. Dan untuk teknik ini tuh memiliki tantangan berupa user tuh seringkali tidak paham tentang apa yang mereka inginkan sampai mereka tuh dapat melihat produknya sendiri. Oke, untuk yang kedua itu tuh ada sistem analisis dan prioritization, di mana ini tuh analisis prioritas dengan memperoleh hasil wawancara menjadi kebutuhan yang lebih terstruktur. Dimana ini tuh menggunakan beberapa metode, contohnya metode Moskow, ini mana apabila dijabarkan Moskow tuh ada must have, should have, could have, dan won't have. Ini mana ini tuh apabila dideskripsikan apa aja fitur-fitur yang wajib ada dalam sistem, fitur-fitur yang penting itu apa aja tapi bisa ditunda prosesnya, dan apa aja fitur tambahan yang bagus kalau digunakan, dan fitur yang disepakati untuk tidak dibuatkan untuk proses ini tuh apa aja. Dan yang ketiga itu ada proses requirement documentation atau dokumentasi, yang dimana menuangkan hasil analisis ke dalam dokumen formal, yaitu berupa BRD, di mana merupakan business requirement document, yaitu bahasa bisnis yang memiliki fokus pada masalah dari software. Dan SRS yaitu software requirement specification, yang dimana ini merupakan bahasa teknis untuk developer yang memiliki fokus pada bagaimana sistem itu dapat bekerja. Dan yang terakhir merupakan proses requirement validation and sign off, yang dimana merupakan proses konfirmasi ulang ke user tentang apakah dokumen ini tuh sudah sesuai dengan yang user maksud atau belum. Dan yang terakhir adanya persetujuan formal atau sign off, yang ini merupakan proses yang krusial pastinya untuk mencegah perubahan mendadak di tengah jalan atau scope creep. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh penerapan dalam aplikasi e-commerce. Untuk yang pertama, tipe requirement-nya ada business requirement dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi tinggi dari organisasi. Dengan contoh konkretnya itu meningkatkan penjualan sebesar kurang lebih 20% dengan menjangkau pasar mobile user. Yang kedua, itu ada tipe requirement dengan definisi apa aja sistem yang harus dilakukan, itu berupa fitur. Contohnya pertama, sistem harus mengizinkan user login menggunakan akun Google. Yang kedua, sistem harus bisa menghitung ongkir otomatis berdasarkan kecamatan. Dan yang ketiga, admin harus bisa mengubah stok barang secara real time. Yang ketiga, ada tipe requirement non-functional requirement, yaitu bagaimana sistem berperilaku secara kualitas. Untuk contohnya adalah performance, yaitu halaman harus dimuat kurang dari 2 detik. Dan untuk keamanannya, password harus dienkripsi atau dihashing. Dan untuk availability-nya, sistem harus bisa diakses 24/7 dengan downtime maksimal 1 jam per bulan.
Dan yang terakhir adalah constraint atau batasan, dengan definisi batasan yang harus dipatuhi dalam requirement itu apa aja. Sebagai contohnya itu anggaran maksimal 500 juta untuk aplikasi dan harus selesai sebelum hari belanja online nasional atau Harbolnas. Oke, mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk kepada materi dari BAI 03 yaitu Manage Solutions Identification and Build. Jadi apa itu BAI 03 gitu? BAI 03 ini pada dasarnya dalam proyek organisasi itu berfokus pada pembangunan solusi termasuk pengumpulan persyaratan, perancangan, pengembangan, dan pengujian solusi IT. Seringkali proses di BAI 03 ini itu kerjasama dengan domain-domain BAI lainnya kayak proses yang berkaitan dengan akuisisi dan implementasi solusi untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan bisnis dan solusi yang dibangun. Terus untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengidentifikasi dan membangun solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memastikan solusi tersebut dapat diimplementasikan dengan sukses. Proses ini mencakup seluruh siklus hidup solusi mulai dari awal hingga ide solusinya itu siap digunakan. Selanjutnya itu ruang lingkup dari BAI 03 yaitu yang pertama untuk merancang solusi. Jadi meliputi pembuatan spesifikasi tentang solusi yang mampu memenuhi kebutuhan arsitektur dan bisnis perusahaan, lalu membuat desain solusi yang sesuai dengan strategi IT, bisnis, dan perusahaan. Dan kedua, masuk kepada membangun solusi. Pada tahap ini kita mengintegrasikan dan mengonfigurasi bisnis solusi IT, baik dari komponen dan informasi detail dari spesifikasi dan persyaratan mutu. Lalu kita juga menyelesaikan juga memperbarui proses bisnis dan manual operasional, mempertimbangkan semua persyaratan pengendalian informasi yang relevan dan komponen dari integrasi solusi dan konfigurasinya. Kita juga tahap ini memastikan interoperabilitas komponen solusi dengan tes, mengkonfigurasi aplikasi perangkat lunak, dan juga mendefinisikan layanan katalog untuk kelompok sasaran internal dan eksternal yang relevan berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Dan ketiga, masuk pada melakukan penjaminan mutu. Ini kita menyusun rancangan atau rencana dari quality assurance solusi yang akan dibuat untuk memantau kualitas dari perangkat lunaknya. Dan keempat, menguji solusi, di mana kita melakukan uji solusi dan komponen sesuai dengan rencana pengujian, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan selama pengujian, juga merekam hasil pengujian dengan dokumentasi. Masuk kepada key management activity-nya. Yang pertama itu prosedurnya ada desain solusi tingkat tinggi. Jadi pada prosedur ini di BAI 03 kita membangun dan mendokumentasikan desain tingkat tinggi dari segala aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan tahapan yang telah disetujui dan dilaksanakan secara bertahap dalam proses pengembangannya. Pada tahap ini kita memastikan kesesuaian antara strategi IT dan arsitektur perusahaan, terus juga menilai kembali dan mengupdate setiap desain agar sesuai dengan desain rincinya, dan memastikan stakeholder itu punya peran aktif dan berpartisipasi pada proses pendesainan dan persetujuan desain. Tujuannya itu yang pertama tentu spesifikasi tingkat atas untuk penjabaran solusinya, dan yang kedua melibatkan spesialis IT agar itu tercapai solusi yang optimal, dan ketiga membuat desain aplikasi yang sesuai dengan standar desain organisasi, dan keempat menyerahkan desain tingkat tinggi yang final pada stakeholder proyek sehingga desain tersebut bisa terus berkembang. Lalu selanjutnya yang kedua, membangun solusi. Pembuatan dokumen ini terdiri dari aktivitas yang mencakup integrasi dan konfigurasi bisnis dan solusi IT, baik dari komponen dan detail informasi dari spesifikasi dan kualitas kebutuhan. Tujuannya itu yang pertama mengintegrasikan dan mengkonfigurasi bisnis dan solusi IT, lalu yang kedua melaksanakan audit, dan ketiga kita memastikan komponen solusi itu interoperabilitas dengan tes yang mendukung pada solusi yang ditetapkan. Terus selanjutnya ada penjaminan kualitas. Ini masuk kepada aktivitas yang mencakup perencanaan penjaminan kualitas dan praktiknya. Misalnya itu spesifikasi kriteria kualitas, terus ada validasi dan verifikasi proses,
terus mendefinisikan bagaimana kualitas itu akan ditinjau, kualifikasi yang diperlukan untuk orang yang membuat kualitas, dan peran dan tanggung jawab untuk pencapaian kualitas. Tujuan dari prosedur ini untuk menentukan rencana penjaminan kualitas, terus juga memonitor kualitas solusi berdasarkan kebutuhan proyek, kebijakan jurusan, dan kepatuhan pada metode pengembangan, lalu melakukan inspeksi kode, dan juga memonitor semua pengecualian kualitas dan melakukan tindakan. Selanjutnya pada pengujian solusi, terdiri dari aktivitas yang mencakup pengujian sesuai dengan rencana pengujian yang menyertakan masuk pada penguji independen yang terdiri dari tim solusi dan perwakilan pemilik proses bisnis serta dengan pengguna akhir. Jadi aktivitas ini itu mengintegrasikan proses bisnis, komponen solusi IT, interoperabilitas, dan juga mengidentifikasi log dan mengulangi pengujian sampai semua kesalahan yang signifikan itu udah diselesaikan gitu. Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui kelayakan aplikasi, terus juga agar si aplikasi ini sesuai dengan rencana solusi dan mengetahui aplikasi itu udah berjalan efektif dan efisien. Nah, ini merupakan gambaran dari mapping of dokumen yang dibutuhkan dalam BAI 03, yaitu ada beberapa output dari 4 tahapan tadi. Yang pertama misalnya BAI 0301 yaitu desain solusi tingkat tinggi, yaitu outputnya formulir permintaan pembuatan SIM, terus formulir desain tingkat tinggi, ada persetujuan desain, dan kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya. Terus juga misalnya BAI 0305 membangun solusi, outputnya adalah desain user interface dan juga source code. Terus BAI 0306 penjaminan kualitas, itu outputnya ada quality assurance. Dan BAI 0308 atau eksekusi pengujian, ini outputnya ada rencana testing, hasil testing, dan juga pembuatan user guide. Oke, dari BAI 03 ini yang kita highlight itu pada tahap membangun solusi atau build, yang dimana tujuan dari proses build ini adalah mengubah desain atau blueprint itu jadi sistem nyata, yang dimana outputnya itu aplikasi atau solusi itu siap di-deploy, terus sudah dijamin dan teruji, dan yang terakhir pastinya terdokumentasi dengan baik. Dari aktivitasnya itu pun mencakup secara garis besar ada yang pertama develop solution component, dimana ini isinya ada coding backend atau frontend, terus setup database and API, dan mengembangkan modul sesuai desain. Selanjutnya ada integrate and test, isinya itu ada unit testing, ada integration testing, ada system testing untuk verifikasi fungsionalitas. Lalu selanjutnya ada prepare technical documentation, isinya ada arsitektur detail, deployment guide, dan konfigurasi sistem. Yang terakhir ada validate readiness, itu untuk memastikan solusi itu stabil sebelum masuk ke tahap deployment. Ini contoh dari aktivitas BAI 03 yang dimana prosesnya itu menjembatani desain yang udah dibuat itu jadi solusi nyata yang siap dioperasionalkan. Contohnya itu misalnya pada tahap pengembangan dan pembuatan komponen, itu mengembangkan fitur login menggunakan framework backend, terus juga mengembangkan dashboard untuk admin atau pengguna, lalu ada membuat fitur CRUD, dan juga membuat API endpoint untuk setiap modul fungsional. Lalu yang kedua, pada tahap integrasi dan konstruksi sistem, contohnya ada mengintegrasikan API backend dengan database MySQL, menghubungkan front-end berbasis Tailwind ke back-end Laravel, implementasi routing, terus juga integrasi komponen UI, dan penanganan middleware. Lalu pada tahap testing and quality assurance, itu contohnya ada unit test pada setiap API endpoint, melakukan integration test setelah modul selesai dibuat, melakukan sistem testing, dan juga memperbaiki bug dari hasil pengujian internal. Pada tahap dokumentasi teknis, ini kita membuat semua dokumentasi yang dibutuhkan seperti ERD, terus penyusunan dokumentasi flow fitur kayak use case dan activity diagram, dan menulis panduan developer, terus juga dokumentasi API specification.
Dan yang terakhir, persiapan build and finalisasi. Ini adalah tahap kita menyusun deployment checklist yang dimana berisi aktivitas environment, dependensi, versi dan lain-lain sebelum kita masuk ke implementasi. Udah sih, pas udah beres. Masuk BM code, di-cut aja pas nelfon. Oke, selanjutnya kita ke BAI 04, Manage Availability and Capacity. Nah, di sini BAI 04 ini memiliki 4 tujuan, di mana menjamin layanan selalu tersedia ketika dibutuhkan, mengolah kapasitas sumber daya agar pelayanan optimal, mengurangi downtime dan risiko overload, dan terakhir memastikan performa sistem stabil seiring perkembangan pengguna. Dari BAI 04 ini outputnya adalah uptime yang terjaga, kapasitas yang memadai, dan sistemnya responsif dan reliable. Nah, di BAI 04 ini ada activity, di mana pertama kita menetapkan kebutuhan availability atau SLA, capacity planning, monitoring performa and utilization, prepare technical documentation, and tuning and optimization. Nah, lanjut kita ke BAI 05, yaitu Manage Organizational Change and Development. Nah, dari BAI 05 ini tujuannya itu merupakan tahap akhir dari development, bertujuan untuk memastikan pengguna dan organisasi siap menerima dan menggunakan solusi IT yang ada melalui manajemen perubahan atau change management. Jadi pada intinya di sini BAI 05 itu adalah untuk adopsi perubahan, di mana softwarenya itu dapat benar-benar bermanfaat dan digunakan. Nah, di BAI 05 ini ada 6 activity utama, yaitu menganalisis dampak perubahan pada proses bisnis, mengidentifikasi pihak terpengaruh atau user group, menyusun rencana komunikasi perubahan, memberikan pelatihan dan pendampingan, menyiapkan materi dokumentasi pengguna, dan melakukan evaluasi adopsi sistem setelah implementasi. Outputnya itu ada 5, yaitu analisis dampak perubahan, rencana komunikasi, modul pelatihan dokumentasi, laporan adopsi pengguna, dan feedback dan perbaikan. Nah, jadi pada intinya dari seluruh materi ini adalah Hobit itu bertujuan untuk membantu organisasi menyelesaikan teknologi informasi atau TI dengan tujuan bisnis, mengelola resiko, dan memastikan sumber daya TI dikelola secara efektif. Dan untuk BAI sendiri atau Build, Acquire, dan Implement merupakan serangkaian proses standar yang harus dilakukan organisasi saat membangun, mengakuisisi, dan mengimplementasikan solusi TI. BAI 01 sampai 05 itu merupakan tahap dari core development yang mencakup SDLC dan quality assurance, di mana BAI 1 itu mengolah proyek, di mana memastikan kualitas terkontrol dari sisi manajemen dan timeline. BAI 2 mendefinisikan kebutuhan untuk memastikan bahwa fiturnya sesuai kebutuhan dan manajemen komunikasi. Lalu BAI 3 membangun solusi berkaitan dengan kualitas teknis seperti kode, arsitektur, dan testing. BAI 4 ketersediaan kapasitas untuk menguji dan memastikan performa, stabilitas, dan reliability. Dan terakhir BAI 5 itu adopsi perubahan, di mana memastikan bahwa software itu benar-benar berguna dan bermanfaat. Oke, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.